42500 akhirnya ditemukan di potongan ekor pesawat. Usai diidentifikasi, jenazah pramugari pesawat ATR 42500 diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan ke keluarga. Era baru Timnas Indonesia dimulai. John Hartman menyebut Timnas Indonesia yang dilatihnya sebagai Garuda yang baru. Delapan penambang emas ilegal di Jambi tewas tertimbun longsor. Gelombang protes pecah di berbagai kota di Amerika Serikat. Warga protes rencana Trump mencaplok Greenland. Halo saudara, selamat malam. Anda menyaksikan Kompas Malam edisi Rabu 21 Januari 2026. Saya Valentina Sitorus bersama Anda. Saya sudah menemukan black box pesawat, sementara berusaha untuk dibuka karena menggunakan kunci. Saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Operasi pencarian korban pesawat ATR 42500 terus dilanjutkan meski di tengah cuaca ekstrim dan medan yang terjal. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung pada Rabu siang ini. Korban ketiga ini ditemukan di bawah jurang di sekitar sektor 1 dan 4 pada operasi pencarian. Hingga Rabu malam proses evakuasi masih terus berlanjut. Korban sudah berhasil kita evakuasi. Satu dari DVI sudah diserah terimakan ke keluarga. Kemudian satu korban masih proses dan satu korban yang sudah ditemukan juga dalam proses evakuasi. Mudah-mudahan cuaca memungkinkan dan kita bisa melaksanakan evakuasi dengan cepat dan tiga yang ditemukan. Usai dilakukan identifikasi oleh tim Dokes Polri, peti jenazah pramugari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan ke keluarga. Isak tangis keluarga pramugari pesawat ATR 42500 Florencia tak terbendung saat serah terima jenazah oleh Kepala Bidokes Polda Sulsel di ruang posko DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada tim SAR gabungan, tim medis, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras sejak proses pencarian hingga identifikasi korban. Keluarga juga berharap upaya pencarian korban lainnya agar terus dilakukan. Peti jenazah diterbangkan malam ini ke Jakarta untuk dimakamkan. Mengucap syukur buat apa yang sudah dikerjakan bagi kami sehingga kami bisa temukan, sehingga hari ini bisa juga udah ditutup petinya sehingga kami akan segera bawa ke Jakarta. Terus berdoa buat yang lain juga, kasih kekuatan juga sama seperti kami dan juga bisa segera ditemukan sehingga kita semua bisa kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa baik saudara kerabat kami yang ada dan terus juga dukung doa semuanya. Black box pesawat ATR 42500 akhirnya ditemukan di potongan ekor pesawat.
Black box yang ditemukan pada Rabu siang ini dibawa ke posko Tompo Bulu. Selain black box, tim juga menemukan cockpit voice recorder atau percakapan pilot dan kopilot selama penerbangan. Yang menurut saya ini seperti black box itu mungkin, yang dimaksud black box gitu ya. Nah, ini black box itu yang menemukan ada tim 700 gabungan dengan Basarnas dan Vertical Rescue dari Tornasa. Ini bukan semata kerja mereka. Ini karena dorongan dari kerja seluruh tim yang hari ini kita tahu. Kita mengeluarkan 2 kali lipat, yaitu 16 tim. Yang 8 tim pada sudah bermalam, kita dorong lagi pagi, 8 tim lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik untuk bisa mendapatkan mohon maaf. Sebelumnya, saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan bagian pesawat ATR 42500 saat menelusuri lereng Gunung Bulu Saraung. Bagian yang ditemukan berupa propeller electric controller dan berhasil dievakuasi ke posko SAR gabungan di Pangkep. Setelah menempuh medan terjal dan licin, tim SAR gabungan tiba di posko dan langsung memperlihatkan temuan tersebut. Proses evakuasi ini dilakukan di tengah kondisi cuaca yang buruk. Saudara, jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang pertama kali ditemukan berjenis kelamin laki-laki akhirnya berhasil dievakuasi. Jenazah dievakuasi melalui jalur udara dari kaki Gunung Bulu Saraung di Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jenazah ini dibawa ke Lanut Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan menggunakan helikopter milik Basarnas. Proses evakuasi melalui jalur udara ditempuh oleh tim SAR gabungan setelah cuaca kembali membaik untuk penerbangan. Cuaca hari ini mendukung untuk dilakukan evakuasi. Korban dinaikkan di helikopter dan langsung menuju ke Lanut. Pada pukul 08.15 berhasil landing dan langsung diserahkan ke tim FBI. Saudara, satu orang anggota SAR kelelahan hingga tak sadarkan diri saat operasi pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Anggota SAR dievakuasi menuruni puncak. Misi pencarian dan evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan yang dilakukan tim SAR gabungan terus dilakukan. Medan terjal dan cuaca ekstrim selama pencarian harus dilewati para petugas demi menjalani misi kemanusiaan ini. Fitri, salah satu petugas SAR, ikut dalam misi ini. Telah bergabung bersama tim SAR sejak hari pertama pencarian. Namun ia baru mendapat giliran untuk ikut dalam pencarian menuju puncak Gunung Bulu Saraung pada Senin. Namun saat melakukan misi, Fitri kembali ke posko dalam kondisi kelelahan hingga tak sadarkan diri dan dievakuasi. Dia kelelahan, kita bawa ke poli untuk diistirahat. Dari kapan Pak dia? Tadi dia berangkat tadi pagi. Oh, dari pagi. Ini pas Baru turun dari gunung ini ya Pak? Dia kan masuk di bergabung di tim Seru 1. Seru 1. Tapi dia dari mana Pak? BPBD? Dia dari BPBD tim BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Usai dievakuasi dari jalur pendakian, Fitri langsung dibawa ke puskesmas pembantu yang berada tak jauh dari posko. Tim medis memang telah disiagakan sejak awal operasi untuk mengantisipasi kondisi darurat terhadap personil. Asis Hamid, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan saudara, perkembangan terkini dari kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan sudah bergabung bersama kami Kasih Ops Basarnas Makassar, Andi Sultan. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam. Iya Pak Andi, kami ingin mengonfirmasi hingga Rabu malam ini berarti sudah ada 3 korban yang ditemukan ya. Seperti apa proses evakuasinya Pak Andi? Ya, untuk saat ini baru 2 korban dan 1 penemuan bagian part
body part korban yang dimana ditemukan pada pukul 13.45 tadi. Oke, lokasi penemuannya itu berdekatan atau justru jauh dari black box yang ditemukan hari ini juga, Pak? Ya, cukup jauh dari puncak itu sekitar 170 meter dan dari black box sekitar 100 sampai 150 meter. Oke, Pak, saya konfirmasi lagi. Jadi yang ditemukan 2 atau sudah 3 jenazah, Pak? 2. Tadi memang ada diskomunikasi, ini terkendala dari signal yang kami dapat dari tim SAR gabungan bahwa menemukan satu paket. Jadi kami menyimpulkan bahwa ini adalah satu korban dan itu untuk memastikan, maka dari itu karena signal tidak ada, maka dari itu kita mengirimkan informasi dan mengirimkan satu tim untuk memperjelas seperti dan setelah bertemu dan didapatkannya bahwa ternyata seperti itu. Bukan satu dinyatakan korban, maksudnya satu body part yang ditemui oleh tim SAR gabungan. Oke, Pak, evaluasi dalam proses pencarian hari ini seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah hari ini cuaca sangat mendukung dan semua pergerakan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan juga alhamdulillah juga tadi mulai beberapa kali heli dari Karakal dan heli dari Basarnas melakukan searching. Namun tadi memang terkendala kami untuk melakukan juga penerbangan drone thermal, cuma terkendala juga untuk masalah cuaca yang memang kalau visibility-nya kurang bagus untuk drone. Tetapi kalau untuk penerbangan, alhamdulillah tadi penerbangan heli mendukung untuk bisa dipantau dari udara. Oke, baik. Pak, ini kan black box sudah ditemukan. Selanjutnya prosesnya seperti apa? Sudah diserahkan ke KNKT, Pak? Ya, alhamdulillah black box tadi sudah diserahkan ke Kabasarnas dan Kabasarnas sudah akan menyerahkannya ke KNKT di posko induk di Basarnas. Oke, berarti kita tinggal menanti seperti apa hasil investigasi berdasarkan rekaman yang terekam dalam black box itu. Pak, kalau fokus pencarian untuk esok hari, bagaimana strateginya? Ya, untuk esok hari kami akan melakukan pencarian tetap dengan secara SAR. Namun akan dibagi dengan beberapa titik dalam pencarian ini. Untuk dalam satu tim, kami itu menyiapkan sampai 100 orang. Tetapi pada waktu nanti di atas, di puncak akan terbagi lagi untuk melakukan penyisiran di setiap sektor-sektor yang ada yang sudah ditentukan oleh Renops. Baik Pak, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami, Kasih Ops Basarnas Makassar, Bapak Adi Sultan. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih. Salam sehat selalu, Bu. Makasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai 8 penambang emas ilegal di Jambi tewas tertimbun longsor. Saudara, sebuah minibus melaju pelan di lajur cepat kilometer 21 tol Jakarta Cikampek hingga mepet pembatas jalan. Diduga supir mengalami serangan jantung hingga dinyatakan meninggal. Inilah video amatir sebuah minibus jalan sendiri di jalur cepat kilometer 21 tol Jakarta Cikampek pada Rabu pagi. Sebuah truk kontainer melindungi laju minibus tersebut yang supirnya diduga tak sadarkan diri hingga terhenti di putaran balik. Petugas yang mendatangi lokasi menemukan sang supir meninggal dunia. Pengemudi minibus langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam, Bekasi Timur.
Kendaraan tersebut datang dari arah Jaya menuju arah Cikampek. Lalu setibanya di TKP, menurut pengguna jalan lain yang melaporkan kepada petugas PJR Cikampek sudah melihat kendaraan tersebut berjalan di bahu dalam menabrak gadril pembatas jalan sejauh kurang lebih 400 meter. Korban sendiri setibanya petugas di TKP sudah dinyatakan meninggal dunia dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur. Informasi lain, Saudara, 12 warga pekerja tambang emas tanpa izin di Dusun Makadai, Sorolangun, Jambi tertimbun longsor pada Selasa malam. 8 petambang tewas, sementara 4 petambang lainnya luka berat. Pasca kejadian, tim gabungan dibantu warga melakukan pencarian serta evakuasi korban tertimbun longsor. Tim gabungan mengevakuasi 12 korban. 8 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Diduga longsor ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi hingga memicu pergerakan tanah serta longsor. Lahan yang dilakukan penambangan itu milik saudara I ya, saudara I. Kemudian dikerjakan oleh masyarakat di situ dan pada saat itu memang hujan masih terjadi dan masyarakat tetap melakukan kegiatan sehingga terjadi pergerakan tanah dan menimbun para pekerja tersebut. Saudara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dukung keputusan Presiden Prabowo dalam mencabut izin terhadap 28 perusahaan perusak lingkungan yang berakibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara. Pasca bencana Sumatera, Presiden Prabowo mencabut izin terhadap 28 perusahaan yang dinilai melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan. 15 diantaranya berada di wilayah Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan dukungan atas langkah pencabutan izin perusahaan tersebut. Lingkungan kita sangat mendukung yang memang terbukti menjadi bagian penyebab dari bencana ini, tentu sangat kita support sekali. Dari pemerintah provinsi juga salah satu perusahaan itu kita rekomendasi untuk ditutup ya. Dari hasil investigasi yang dilakukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, pelanggaran yang dilakukan oleh 28 perusahaan ini berakibat pada bencana ekologi yang menimpa Sumatera pada akhir tahun 2025. Atas kejadian tersebut, Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan tersebut. Atas tersebut, Satgas melaporkan kepada Bapak Presiden hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Saudara, akibat ulah supporter yang melempari bus milik klub lawan Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur menjatuhkan sanksi pada klub Persid Jember. Persid didenda 20 juta rupiah dan 2 laga kandang tanpa kehadiran penonton. Aksi tak terpuji supporter ini terjadi usai laga kompetisi Liga 4 antara Persid Jember melawan Persida Sidoarjo di Stadion Jember Sport Garden pada Senin lalu. Pelemparan ini terjadi saat bus pemain Persida Sidoarjo hendak meninggalkan stadion usai kalah 2-1 dari tuan rumah. Akibat ulah anarkistis supporter, Komdis PSSI Jawa Timur memberikan sanksi pada klub Persid Jember berupa denda 20 juta rupiah dan 2 laga kandang tanpa penonton. Ketika dalam perjalanan dari stadion menuju ke penginapan terjadi insiden pelemparan batu, pelemparan benda-benda misil yang itu tentu mencederai fair play. Itu akhirnya Pandis menjatuhkan putusan memberikan sanksi denda 20 juta dan
dua pertandingan di home Jember tidak ada penonton. Kepergok sedang mendorong motor curian. Seorang pelaku curanmor ditangkap oleh siswa-siswa SMK. Pelaku sempat diamuk warga sebelum dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seorang pelaku curanmor yang hendak dibawa ke kantor polisi menjadi bulan-bulanan warga yang masih geram atas ulahnya. Kejadian berawal saat warga memergoki dua pelaku curanmor yang beraksi di Jalan Margo Rukun 7 Surabaya. Salah satu pelaku yang tengah menuntun motor hasil curian ditanya seorang warga. Pelaku yang tidak bisa menunjukkan surat-surat justru melarikan diri. Pelaku kemudian ditangkap sejumlah siswa SMK yang baru pulang sekolah dan diamuk massa. Dari dua orang itu tadi, yang satu sudah mau menuntun kendaraan dan ada salah satu warga yang mencegat dan menanyakan kepemilikan kendaraan. Setelah itu ditanya, itu kendaraan temannya, tapi begitu dia mana surat-suratnya, ditanya seperti itu, kendaraan langsung didorong, pelakunya langsung melarikan diri. Polisi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa agar tidak menimbulkan korban jiwa. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun kita juga ikut dipukul oleh masyarakat, itu tidak ada masalah, yang penting tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang berhasil kabur saat kejadian. Sementara pelaku yang ditangkap terancam hukuman 5 tahun penjara. Cilmi Ardi Antovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai John Hartman yang menyebut timnas Indonesia yang dilatihnya sebagai Garuda baru. Are ready to go to the next level, and hopefully my legacy can help that process. This is a new Garuda. Saudara, era baru Timnas Indonesia dimulai. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut Timnas Indonesia yang dilatihnya sebagai Garuda yang baru. Awal tahun 2026 jadi awal baru bagi skuad Garuda. Pelatih anyar John Hartman telah diperkenalkan secara resmi menahkodai JITZCS. Harapan besar berada di pundak Hartman untuk bisa membawa timnas Indonesia tampil di pentas tertinggi sepak bola Piala Dunia. Pelatih asal Inggris itu pun menjanjikan angin segar. Tim yang dilatihnya kali ini adalah Garuda yang baru. So for me, the emotion was, I feel for the first time that responsibility. This is a big opportunity for this country, and as a leader, I'm ready to carry that weight. The country are ready to go to the next level, and hopefully my legacy is I can help that process. This is a new Garuda. Analis sepak bola Anton Sanjoyo menyebut kerangka tim yang akan dimainkan Hartman tak akan banyak berubah dari sebelumnya. Menurutnya, Hartman sudah terbiasa menggunakan formasi yang sudah digunakan pelatih-pelatih timnas sebelumnya. Tapi benang merahnya adalah tim yang dia pegang selalu tim menyerang. Jadi dia bisa pakai formasi 3 back atau formasi 4 back. Yang mana itu kan juga sebetulnya sudah menjadi sudah menjadi pakem ketika dipegang oleh Sintayong kah, ketika dipegang oleh Kluivert kah. Jadi bagi pemain rasanya sih perubahan strateginya dari termasuk susunan pemainnya nggak terlalu banyak berubah ya. Ajang FIFA Series 2026 pada bulan Maret jadi ajang perdana Hartman menampilkan Garuda baru yang ia janjikan. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara pelatih timnas John Hartman menyebut tim yang akan dibesutnya sebagai Garuda yang baru. Apa akan banyak perubahan yang dilakukan Hartman pada skuad timnas? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam Bung Wesley, apa kabar? Selamat malam, Mbak Kalian, kabar baik. Iya, ini dalam interviewnya Hartman menyebut ini adalah Garuda yang baru. Bagaimana Anda memaknai diksi yang disampaikan oleh Hartman? Ya, pertanyaan menarik dan pembahasan yang mungkin berbeda dari orang banyakkan kalangan. Kita melihat satu hal yang menurut saya dipaksakan untuk berkomunikasi. Jadi saya melihat dari aspek komunikasi, Mbak Kalian. Kalau kenapa dia baru akan mulai kerja, kalau sudah dipaksa untuk mengeluarkan statement sesuatu yang dalam tanda kutip menjual dirinya, ya harus ada kata-kata yang berbeda, harus ada diksi yang berbeda. Makanya saya menarik sekali ketika bakal memberikan diksi apa yang kita bedah. Jadi jangan dipaksa dia untuk berkomunikasi dan mengeluarkan sesuatu demi laparnya insan pers atau laparnya netizen untuk melahap berita-berita soal timnas. Jadi saya senang pertanyaan ini dan saya kasihan kepada Hartman kalau dia dipaksa untuk berbicara membuat sesuatu yang baru. Dan apa yang baru dari tim ini, orang dia belum bekerja, dia belum punya tim kepelatihan. Saya sudah beberapa kali sampaikan, tim kepelatihan ini harus segera diberikan kepada John Hartman. Dan federasi harus bertanya, Hartman, apa kriteria asistenmu? Apa saja? Sebutkan 5 atau 6 kriteria. Lalu federasi mencari asisten pelatih yang cocok dengan kriteria yang diminta dan diberikan waktu untuk interview. Jadi barulah dia mulai bekerja. Oke, berarti kalau bicara soal yang baru, apakah warna kepelatihan timnas dengan anggotanya yang mungkin berubah dengan wajah-wajah yang mungkin familiar saat seleksi Piala Dunia tahun lalu, atau bagaimana, Bung? Ya, persis, Mbak Kalian. Jadi wajah barunya dimulai dari tim kepelatihannya dulu. Karena gaya bermainnya, nanti pemainnya, itu pasti mengikuti hasil diskusi dengan para tim pelatih. Yang saya tahu, mulai minggu ini itu John Hartman itu sudah menjalin kerjasama dengan beberapa klub di Indonesia yang lokal dan mau mengadakan perbincangan dengan pemain, kalau langsung bisa atau Zoom, dan itu yang dilakukan sekarang tanpa tim kepelatihan. Dia memulai dengan dirinya sendiri ya, bersama mungkin personal asistennya di federasi. Tapi itu sudah akan dimulai dari minggu-minggu ini. Oke. Tapi menarik untuk bicara soal wajah baru. Wajah baru ini kalau kami melihat ya, kalau kita melihat bersama, ini bukan hanya soal timnas, tapi juga seluruh ekosistem sepak bola kita. Apakah Anda juga melihat hal ini yang disorot oleh Hartman sendiri? Nah, kalau dalam perjanjian itu, bakal kan komitmen itu menyangkut dua belah pihak. Komitmen dari federasi, komitmen dari pelatih. Nah, kalau hal baru itu yang disepakati oleh federasi dan berjalan dengan baik, soal pengelolaan, soal komitmen kerjasama dengan klub, berapa pemain yang dilepas nantinya dalam perjanjian kerjasama dengan federasi untuk sebuah pertandingan, kalau itu semua berjalan dengan baik, ya mungkin ada era baru dalam pengelolaan sepak bola tim nasional. Mungkin yang baru itu muka-muka si pengelolanya, manajernya, atau tim-tim di bawah di kepelatihan Hartman. Mungkin itu dulu yang baru. Kalau saya katakan baru itu soal gaya bermain, mau itu bola apapun, mau itu pemain siapapun, masih akan kita tunggu nih. Dan yang saya kasihan juga nih Bapak Alan, kalau Maret nanti sudah menjadi ujian yang disebut-sebut ini menjadi ujian pertama bagi John Hartman, kasihan sih. Waktunya nggak cukup bagi dia untuk mempercepat pengenalan dia akan sepak bola Indonesia, karena sekarang sudah bulan menuju akhir bulan Januari. Paling tidak dia cuma 1 bulan, 1,5 bulan bekerja untuk mencari formula yang pas buat tim nasional bersama asisten-asistennya yang belum ada sampai sekarang.
Oke, tapi dukungan seperti apa yang harus dibawa oleh federasi di dalam hal ini adalah PSSI supaya Maret nanti ujiannya itu menghasilkan nilai 100 gitu istilahnya. Hal baik deh yang pokoknya menjadi hasil. Ya, pertama targetnya dulu. Kalau di FIFA Series kita menyebut Maret tadi FIFA Series, apakah targetnya adalah kemenangan? Apakah targetnya adalah kualitas permainan? Apakah nantinya tim ini yang menjadi fondasi di Piala AFF bulan Juli dan Agustus? Jadi target dulu dari federasi apa? Dan itu harus ada kesepakatan dan komitmen, tadi saya katakan, komitmen kedua belah pihak. Nggak bisa hanya komitmen dari federasi, tapi John Herman mengatakan jangan paksa saya untuk tim ini sudah bermain dengan filosofi sepak bola yang diinginkan di bulan Maret. Nah, ini yang saya katakan wajah baru itu, kalau ada wajah baru, plus ya Mbak, kalau wajah baru itu adalah komunikasi dari federasi. Pilihlah orang-orang yang tepat untuk berkomunikasi, pilihlah orang yang tahu cara berkomunikasi, tidak mencari musuh, tapi menggandeng semua elemen yang terkait dalam stakeholder sepak bola nasional, termasuk supporter, termasuk kita-kita ini yang bergerak di bidang media misalkan gitu. Jadi hal-hal baru itu mungkin yang saya harapkan muncul dulu. Belum gaya bermain, belum. Oke, pilih orang-orang yang tepat. Karena pada akhirnya nanti ya diharapkan dalam permainan yang nanti akan ditunjukkan oleh Timnas Indonesia, tentu hasilnya adalah bagaimana Indonesia ini moncer di panggung dunia. Baik, terima kasih atas analisa Anda, analis sepak bola Wesley Huta Galung yang sudah berbagi bersama kami di Kompas Malam, Kompas TV. Salam olahraga, salam sehat selalu, Bung. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai polisi menggerebek gudang yang diduga menjadi tempat pengoplosan LPG 3 kg di Palembang. Saudara, black box pesawat ATR 42500 akhirnya ditemukan di potongan ekor pesawat. Black box yang ditemukan pada Rabu siang telah dibawa ke posko Tompo Bulu. Selain black box, tim juga menemukan cockpit voice recorder atau percakapan pilot dan kopilot selama penerbangan. Yang menurut saya ini seperti black box itu mungkin, yang dimaksud black box gitu ya. Nah, ini black box itu yang menemukan ada tim 700 gabungan dengan Basarnas dan vertical rescue dari Tornasa. Ini bukan semata kerja mereka, ini karena dorongan dari kerja seluruh tim yang hari ini kita tahu, kita mengeluarkan 2 kali lipat, yaitu 16 tim. Yang 8 tim pada sudah bermalam, kita dorong lagi pagi, 8 tim lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik untuk bisa mendapatkan korban mungkin. Karena itu tujuan kita selanjutnya setelah proses identifikasi terhadap salah satu jenazah korban pesawat ATR 42500 masih dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Bidokes Polda Sulawesi Selatan menyampaikan perkembangan proses identifikasi satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Hingga saat ini jenazah masih dalam proses identifikasi. Korban merupakan jenazah pertama yang ditemukan pada Minggu 18 Januari di hari kedua pencarian pesawat ATR 42500 dan tiba di Makassar pada Rabu pagi tadi. Berproses untuk pemeriksaan, kami upayakan dengan data primer yang lain dari gigi kemudian dari sidik jari, itu kami usahakan. Medan terjal bebatuan dan cuaca yang tidak bersahabat jadi kendala serius dalam proses evakuasi korban pesawat ATR 42500. Meski berat tantangannya, tapi misi kemanusiaan pencarian korban tetap jadi prioritas hingga seluruh korban ditemukan. Proses evakuasi. Misi hidup dan mati
ditempuh tim SAR gabungan selama proses evakuasi korban pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Medan terjal bebatuan dan cuaca yang tak bersahabat jadi kendala serius. Keterbatasan logistik selama di tengah hutan membuat tim penyelamat harus berpacu dengan waktu agar tak kehabisan tenaga dalam misi penyelamatan. Kondisi medan yang tak bersahabat ini tak jarang membuat beberapa personil cedera. Medannya bang, sulit juga ya bang, jalan kaki ini? Agak sulit, curam terus naik turun bukit. Ada satu anggota ini bang, luka ya bang? Ya, luka itu akibat kemarin kita evakuasi korban itu sampai jalurnya yang ekstrim sehingga teman-temannya ada yang cedera. Oh, ada yang cedera ya? Dia tercedera apa nih? Terkiler atau gimana bang? Dia terkena batu, luka gores karena banyak batuan lepas di Medan kemarin. Kendati posisi korban ditemukan dapat ditempuh melalui jalur darat, namun proses evakuasi tak bisa dianggap mudah. Salah satu personil Kopasgat menceritakan butuh waktu 5 jam untuk mengevakuasi jenazah korban yang ditemukan 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Jarak 300 meter posisi korban sampai ke puncak memang cukup terjal sekali, memerlukan waktu 5 jam. Setelah itu kami evakuasi ke pos 9. Dari pos 9 sampai terakhir memang medannya sangat sulit sekali. Sangat menurun sekali, banyak rintangan-rintangan, pohon-pohon, kemudian cuaca juga, hujan deras. Meski berat tantangannya, tapi misi kemanusiaan pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tetap jadi prioritas. Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangunawoko menargetkan misi pencarian korban akan selesai kurang dari 7 hari. Namun target ini tetap mempertimbangkan kondisi di lapangan. Sebelum 7 hari selesai, harapan dan usaha. Namun demikian kita juga melihat fakta di lapangan, ya, sehingga kondisi lapangan ini tiap hari memang betul-betul saya evaluasi bersama tim, saya diskusikan matang betul untuk rencana operasi berikutnya. Mengapa? Karena mungkin untuk bermalam di atas pun kondisinya juga tidak mungkin bisa berlama-lama karena kondisi yang seperti itu. Sehingga hampir kita tiap hari itu melaksanakan pergantian personil. Hingga Rabu ini, 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 sudah ditemukan. 1 jenazah bernama Florencia Lolita Wibisono telah diserahkan ke keluarga. Sementara 1 korban masih dalam proses identifikasi dan 1 jenazah korban lainnya masih dalam proses evakuasi. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lain, saudara, polisi menggerebek gudang diduga tempat pengoplosan gas LPG 3 kg di kawasan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. 4 orang ditangkap. 4 pelaku tidak berkutik saat ditangkap. Terbongkarnya praktek ini berawal dari langkanya gas LPG 3 kg di sejumlah tempat di Palembang. Polisi menyebut pelaku pengoplos 4 tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG non-subsidi 12 kg. Mendapat keuntungan lebih besar, lebih kurang 30.000 dari 4 LPG ukuran 3 kilo dioplos ke ukuran 12 kilo, itu keuntungannya 30.000 dari harga jual gas LPG 12 kilo. Dan ini kejahatan ini sudah berlangsung lebih kurang 5 bulan. Jadi keuntungan lebih kurang 200 juta lebih dari aksi kejahatan ini. Saudara, sebuah minibus tercebur ke dalam saluran air sedalam 3 meter di Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu malam. Supir diduga tak mengetahui medan jalan hingga hilang kendali dan tercebur. Petugas dibantu warga mengevakuasi mobil menggunakan truk crane, di mana supir ini berhasil selamat sementara kondisi mobil ringsek. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Jalan Peternakan 2 menuju ke Jalan Pangeran Tubagus Angke. Namun saat melintas jalan menikung, minibus hilang kendali dan terjun ke saluran air.
Informasi mancanegara hadir usai jeda mengenai gelombang protes pecah di berbagai kota di Amerika Serikat. Warga protes rencana Trump mencaplok Greenland. Saudara, gelombang protes pecah di berbagai kota di Amerika Serikat. Demonstran memprotes kebijakan luar negeri Amerika Serikat, salah satunya soal ambisi Trump mencaplok Greenland. Unjuk rasa di luar Gedung Putih menyuarakan keprihatinan rencana Amerika Serikat menguasai Greenland. Massa meminta Trump untuk fokus menjaga persahabatan dengan negara-negara sekutu Eropa. Pengunjuk rasa juga menyoroti tindak kekerasan yang dilakukan imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat dalam penggerebekan penegakan imigrasi. It's not really immigration policy, they're going after. Kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Saudara, kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.